Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya dari kelompok 1 dengan NIM 2215054 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3 kelas B, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan ini kami akan membuat video yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bapak Wahyudi MA. Nah, teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang konsep manajemen dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun yang akan kami bahas itu ada 5. Yang pertama, pola-pola organisasi BK di sekolah. Yang kedua, tugas personalia BK. Yang ketiga, tahap-tahap memfasilitasi program bimbingan yang secara efektif. Yang keempat itu ada komponen program bimbingan dan konseling. Yang kelima itu ada tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, dan di mana yang kelima itu akan dibahas oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Jangan lupa simak videonya, enjoy. Perkenalkan, nama saya Nala Saidah, NIM 2215056. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola-pola organisasi BK di sekolah. Sukardi mengungkapkan bahwa pola organisasi pelayanan bimbingan tidak perlu harus selalu seragam strukturnya. Perlu diingat bahwa organisasi yang baik bukanlah sesuai dengan tipe atau model, namun yang sesuai dengan ciri khas, kondisi, dan situasi sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan, dan dapat menampung serta mengatur mekanisme kerjasama yang serasi dan memungkinkan dapat terselenggaranya layanan bimbingan yang baik di sekolah. Menurut Jumhur dan Muhammad Surya, pola bimbingan dan konseling ialah sebagai berikut. Pengawas atau penilik sekolah merupakan administrator kepala dalam program bimbingan di sekolah, sedangkan kepala sekolah merupakan petugas utama dalam administrasi bimbingan bagi masing-masing sekolahnya. Guru yang setiap harinya berhubungan dengan peserta didik bertugas melaksanakan tugasnya ini. Guru dibantu oleh kepala sekolah, guru konseling, dan pengawas konselor. Menurut Slameto mengungkapkan beberapa pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah sebagai berikut. Nah, teman-teman, hanya itu saja pola-pola organisasi bimbingan konseling di sekolah. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nisa, NIM 2215068. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua mengenai tugas personalia BK. Bimbingan dan konseling di sekolah adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Tugas para personalia BK ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas. Nah, yang pertama, tugas kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peran penting dalam mengembangkan layanan BK di sekolah. Contohnya yang pertama, sebagai mengkoordinasi segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah tugasnya yaitu membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, juga pelaksanaan BK di sekolah. Yang ketiga, peran guru. Peran guru contohnya di sini membantu memasyarakatkan pelayanan, bimbingan dan konseling kepada siswa dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada peran wali kelas. Di sini tugas wali kelas sebagai pengelola kelas tentunya dalam BK adalah membantu guru pembimbing melaksanakan tugas, membantu guru mata pelajaran, dan sebagainya. Yang kelima, peran konselor atau guru BK. Contohnya mengkoordinasi, memasyarakatkan, menyusun program kegiatan BK di sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan untuk dapat terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, di samping memperhatikan organisasi dan personil, juga perlu adanya perlengkapan bagi terselenggaranya pelayanan BK di sekolah. Nah, contoh perlengkapan administrasi bimbingan ialah alat tulis, belangko, agenda surat, keluar dan masuk, arsip surat, catatan kegiatan hari, buku tamu, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi mengenai tugas personil BK. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bye-bye. Baik, perkenalkan nama saya Puji, NIM 2215055. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang
tahap-tahap fasilitas program bimbingan secara efektif. Nah, tahap-tahap itu ada 3. Yang pertama, pendampingan halakoh, di mana pendampingan halakoh ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pembuatan alat dan bahan. Dan ketiga, presentasi, dan terakhir, demonstrasi. Nah, yang kedua itu ada supervisi. Dan yang ketiga itu ada fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan ini juga ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan seperti bermain peran, bimbingan teknis, komunikasi tertulis, dan pembuatan video komunikasi yang efektif. Nah, selain itu di tahap ketiga tersebut ada 4 tahapan lain. Yang pertama itu ada kebutuhan, yang kedua ada perencanaan program, dan yang ketiga ada implementasi program. Yang keempat ada evaluasi program. Nah, setelah itu ada fasilitas yang diperlukan untuk memberikan layanan BK. Yang pertama itu instrumen untuk mengumpul data, yang kedua alat untuk menyimpan data, dan terakhir alat teknis. Alat teknis ini berupa komputer, perangkat lunak khusus, dan layanan bimbingan konseling khusus berbasis komputer. Selain fasilitas tadi, ada juga fasilitas fisik. Yang pertama itu ada ruang kerja guru pembimbing, ada ruang kerja konseling atau pertemuan, yang ketiga ruang tunggu, yang keempat ruang perlengkapan, yang kelima ruang penyimpan data, dan terakhir ada ruang bimbingan kelompok. Adapun alat berupa meja dan kursi, tempat penyimpanan catatan seperti rak lemari, locker, dan sebagainya. Dan terakhir ada papan tulis dan papan pengumuman. Sekian materi dari saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mary Antika dengan NIM 2215044. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yang dimana materinya tentang komponen program layanan bimbingan konseling. Komponen program BK layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen layanan, yaitu yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat layanan responsif, yang kelima dukungan sistem. Jadi mana di 4 layanan ini terdiri setiap bagian layanan memiliki pengertian dan tujuan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya Reda Revalina dengan NIM 2215042 akan memaparkan materi terakhir, yaitu tahap-tahap penyusunan program BK. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi, bimbingan, kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat, terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk mengembangkan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Yang kelima, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan BK. Yang keenam, memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program BK pada umumnya. Menurut Uman Suherman, proses penyusunan program BK di sekolah ada 8 tahap, yaitu yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat,
menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Yang kedelapan, merumuskan rencana evaluasi, perencanaan, dan keberhasilan program. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Nah, kelima materi tersebut sudah dijelaskan. Jadi, dari video-video yang telah kami buat tadi, atau penjelasan dari teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang baik bukanlah sesuai dengan tipe atau model, namun yang sesuai dengan kekhasan, kondisi dan situasi sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan dan dapat menampung serta mengatur mekanisme kerjasama yang serasi dan memungkinkan dapat terselenggaranya layanan bimbingan yang baik di sekolah. Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah bisa diselenggarakan melalui pola organisasi para personalia atau orang-orang yang terkait dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas. Dilaksanakan oleh kepala sekolah, koordinator layanan BK, guru dan pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utama, personil BK. Selain penataan dan pengelolaan organisasi yang baik, serta penempatan personel sesuai dengan keahlian masing-masing, perlu adanya fasilitas yang menunjang terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien agar layanan bimbingan dan konseling dapat terselenggara seefektif mungkin. teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.